Hai guys, selamat datang di Bintang Talk. Hari ini aku mau men-share tentang sesuatu yang mungkin jadi bahan apa ya, yang mungkin jadi permasalahan kita sebagai manusia dan khususnya sebagai perempuan, tentang insecurities. Apalagi tentang fisik, penampilan, dan juga appearance, dan juga apalagi ya, pembawaan mungkin ya. Dan aku menjuduli ini dengan This is me and my beauty. Ketika kamu mempertanyakan letak cantikmu. Tema ini pernah aku angkat waktu itu di sebuah talk show. Dan aku pengen tema ini dan isu ini bisa didengarkan lagi sama teman-teman yang lain. So here we go. Jadi sebenarnya inner beauty itu apaan sih teman-teman? Inner beauty itu tentang apa sih yang kamu cari dari diri kamu. Jadi kalau misalnya secara umum, inner beauty itu diartikan sebagai kecantikan yang berasal dari faktor psikologis, meliputi kepribadian, kebijaksanaan, kecerdasan, kesopanan, kesabaran, karisma, integritas, simpati, empati, dan kasih sayang. Nah, jadi inner beauty itu emang sebenarnya kecantikan yang faktornya tuh banyak banget. Penilaiannya itu bukan cuman hanya di wajah aja, tapi juga dari kepribadiannya, kecerdasannya, sopan atau enggaknya. Terus biasanya ada orang-orang tertentu yang punya karisma tersendiri. Nah, itu tuh yang bisa membuat kalian terlihat lebih cantik kayak gitu. Sekarang aku punya sedikit games. Mungkin ini cuman intermezzo aja, cuman siapa tahu bisa menyadarkan teman-teman tentang apa itu inner beauty. Kalau teman-teman masih denial dan masih bingung tentang inner beauty. Yang pertama, di sini ada Najwa Shihab ya. Kayak semua orang pasti kenal sama Mbak Nana. Nah, anggap aja di angka 1 2 3 4 5 ini kosong. Nah, apa yang teman-teman pikirkan tentang Mbak Najwa Shihab? Pertama, biasanya orang pasti jawab Mbak Nana ini adalah orang yang pintar banget gitu. Najwa Shihab pintar gitu kan. Terus dia juga punya public speaking yang bagus banget. Yang bisa kita lihat dia punya acara namanya Mata Najwa. Di sana dia memperlihatkan betapa public speakingnya dia tuh sebagus itu. Terus apalagi dia juga punya pendidikan yang tinggi. Terus dia juga adalah sosok yang mandiri ya. Kelihatan banget dia adalah seorang independent woman. Dan mungkin selanjutnya baru orang lain akan bilang kalau Mbak Nana ini cantik secara appearance. Terus di sini juga ada si cantik Maudy Ayunda. Tapi kalau misalnya aku tanya Maudy Ayunda, apa yang teman-teman pikirin pertama kali tentang Maudy Ayunda? Dia tuh pasti pintar. Terus dia juga berpendidikan yang tinggi ya. Kita tahu dia ini adalah salah satu penerima beasiswa dan dia kuliahnya tuh di luar negeri. Dan dia juga diterima bukan hanya di satu universitas, tapi lebih dari satu gitu waktu itu. Terus dia juga adalah good actress, dia pemain film juga ya. Dan dia cantik. Terus apalagi yang kalau misalnya teman-teman inget tentang Maudy Ayunda, oh dia tuh gini gitu. Dia nikah sama orang luar ya, yang baru-baru ini. Terus dia juga seorang warm book, dia suka baca buku. Dia juga suka nge-share insight-insight dia tentang buku yang dia baca. Gitu. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini poin cantik wajahnya Maudy Ayunda kira-kira ada di urutan berapa? Nomor 4 kah? Atau tapi memang setiap orang punya penilaian yang berbeda-beda ya. Next, di sini ada si cantik Lyodra Ginting. Ini jebolan idol ya. Kalau misalnya nginget soal Lyodra Ginting, maka yang teman-teman inget tentang apanya? Suaranya bagus, terus dia cantik banget, terus dia juga ramah, dia juga humoris, dia lucu banget. Ya kan? Jadi yang pasti diingat pertama kali itu adalah suaranya bagus. Next, wow, Lady Gigi ya, Nagita Slavina, super cakep banget. Kalau misalnya nginget Mbak Gigi, yang pertama kali diingat apa? Kayak Raya ya. Terus dia juga dermawan, dia terkenal ramah banget. Terus cakep, bening, putih ya kan. Pendidikannya juga tinggi lagi. Next, di sini ada Ariel Tatum. Wow, hot banget ya. Dia ini punya sexy vibes. Kalau nginget-nginget Ariel Tatum tuh kayaknya wanita berkelas mahal yang seksi, yang hot, cantik. Dia juga good actress, dia pemain film, dia juga nyanyi juga, suaranya bagus. Terus juga dia lagi peduli tentang kesehatan mental. Wow, keren banget.
Next, Kiki Saputri. Wow. Ini dia, kalau teman-teman ingat tentang Kiki Saputri, yang pertama diingat dia nih orangnya lucu ya, humoris, karena memang dia adalah jebolan dari stand up comedy. Dia juga punya public speaking yang bagus, karena biasanya dia komika kan. Komika itu biasanya kekuatannya ada di public speaking. Terus dia juga pintar, terus dia juga cantik, terus dia juga good actress. Nah, ini kita next ke penyanyi luar, Adele. Yang diingat dari Adele, dia suaranya bagus, dia juga perempuan elegan ya, tipe-tipe yang elegan. Dia cantik, dia terlihat mature, dewasa, dia juga kaya raya ya. Kita bisa tahu lagu-lagunya di Spotify itu wah, dan juga di YouTube itu udah didengerin sama ratusan ribuan dan jutaan orang bahkan. Lagi deh ya, ini ada Kendall Jenner. Yang pertama diingat tentang Kendall, dia cantik, dia punya body goals yang super semua orang pengen, tinggi banget, dia adalah seorang model dan tidak dapat diragukan lagi dia sangat kaya raya. Next, sini ada Okistiana Dewi. Dia pintar agamanya ya, dia pendidikannya tinggi, terus dia juga seorang hafizah, dia seorang penghafal Al-Quran, dia juga punya parenting yang bagus, anaknya udah 4 sampai hari ini. Dia juga good actress, dia punya vibes yang super kalem, cantik, dan juga kaya raya. Nah, dari semua role model yang tadi aku sebutin, itu banyak banget poinnya kan. Nah, yang aku urutin itu adalah yang sekiranya mungkin suara terbanyak untuk penilaian aktris atau role model tersebut. Kayak misalnya yang terakhir nih, Okistiana Dewi, yang kita ingat itu adalah pintar dalam agamanya. Jadi kalau misalnya aku sebutin satu nama itu, maka yang akan keluar di pikiran kebanyakan orang adalah di list nomor 1. Tapi apakah dia cantik? Iya, dia cantik. Mungkin ada di urutan kesekian. Kalau di sini aku tulis di urutan ke-6, mungkin untuk suaminya, mungkin untuk ibunya, mungkin si cantik ini ada di urutan pertama. Atau kalau misalnya menurut saudaranya yang lain, mungkin cantiknya Okistiana Dewi ini ada di urutan ke-12, di urutan ke-15, di urutan ke-30. Tapi dari semua role model yang aku tadi sebutin, ini adalah contoh aja ya teman-teman, semuanya hampir punya satu poin yang sama, yaitu cantik. Tapi di mana si cantik itu berada, itu adalah tergantung dari subjek yang menilai gitu. Kan ada ya orang yang cantik banget tapi kamu nggak cinta gitu, ya biasa aja, oke dia cantik. Nah, seperti itulah kita menilai orang lain. Jadi di sini kita bisa sedikit menyimpulkan teman-teman bahwa kita harus mencari role model yang menurut kita cantiknya itu bisa kita gapai gitu. Ya emang kenapa gitu kalau misalnya cantiknya aku tuh nggak sama kayak cantiknya kamu, kan kita lagi nggak berkompetisi, kecuali kayak Miss Universe, Putri Indonesia. Tapi bahkan di ajang-ajang pageant seperti itu pun yang menjadi penilaian utamanya bukan hanya tentang cantik, tapi banyak banget faktor lain yang bisa menjadi poin-poin utama kenapa sih kamu cantik gitu. Cari role model yang paling dekat sama kamu. Kalau kamu punya wajah yang oriental, yang misalnya sipit-sipit, mungkin kamu bisa cari role model cantik yang mendekati dengan kamu. Atau kalau kamu punya bentuk tubuh yang tipenya gitar Spanyol, kamu cari orang-orang yang dia bisa mempresenting tubuh dengan tipe gitar Spanyol dengan lebih baik, sehingga itu bisa menjadi role model kamu. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ini artinya begini: wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti gitu ya. Di sini poinnya adalah memang Allah itu menciptakan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat aku yang di sini dan engkau yang di sana itu beda, dari mulai warna kulit, warna rambut, bentuk mata, dan hal-hal genetik lainnya yang memang Allah itu menciptakannya begitu.
Supaya apa? Supaya kamu saling mengenal. Coba bayangin kalau kamu di dunia ini kita sama semua nih. Kita semuanya sukunya suku Jawa atau sukunya suku Madura. Yang gampang-gampang aja lah ya. Misalnya Indonesia semuanya nih sama sukunya begitu gitu. Kalau misalnya saya punya temen yang dia orang Maroko, namanya Dita, tapi kita wajahnya sama semua, kira-kira saya akan lebih mudah mengenal yang mana, Dita yang ada di Maroko atau Dita teman saya yang cuman tetangga sekitar 5 blok dari rumah gitu. Jadi kalau kalian ingat misalnya Allah tuh menciptakan berbangsa-bangsa, oh iya Dita yang di Maroko itu kan rambutnya begini-begini, dia beda dengan Dita yang dekat rumah saya. Nah misalnya seperti itu. Terus kita juga bisa lihat ya bahwa pelangi itu kan beda-beda ya warnanya, ada merah, kuning, hijau, di langit yang biru gitu. Dan si perbedaan warna pada pelangi itulah yang membuat pelangi ini jadi indah gitu. Jadi kalau kamu merasa kok aku beda sama yang lain, ya itulah yang membuat kamu dan semua yang ada di sekelilingmu itu terlihat goods. Ukuranmu tidak pernah menjadi tolak ukur kebahagiaanmu. Nggak ada ceritanya orang yang tubuhnya lebih besar jadi lebih bahagia. Atau kebalikannya, orang yang tubuhnya lebih kecil lebih bahagia. Tawa itu tidak pernah mensyaratkan apapun untuk dimiliki. Syukur tidak pernah menuntut apapun untuk kamu rasakan. Dan satu-satunya yang menghalangi kamu untuk merasakan bahagia dan syukur justru adalah pemikiran kamu sendiri. Nah ini dia nih, lawan dari semua perempuan ya. Ini musuh kita semua, bukan cuma perempuan aku rasa, tapi laki-laki juga. Insecurity. Insecurity itu apa sih? Insecurity itu adalah perasaan cemas, ragu, atau rasa kurang percaya diri, sehingga membuat seseorang itu ngerasa gak aman. Karena ya itulah masalahnya. Sebenarnya kamu ini kurang percaya dirinya kenapa? Kamu ini ingin cantiknya di mata siapa? Kamu tuh pengen dinilai seperti apa sih? Citra dan value apa yang pengen kamu tunjukkan ke publik? Cantik versimu itu yang seperti apa sih gitu. Ada orang yang dia merasa lebih cantik kalau alisnya rapih. Makanya dia pun menggambar alis. Dia beli produk untuk membuat alisnya lebih simetris. Ada juga yang ngerasa lebih cantik ketika bibirnya lebih plumpy gitu. Makanya dia beli lip tint atau beli lip gloss untuk membuat bibirnya lebih baik. Atau ada orang yang merasa cantik ketika bajunya match dari atas sampai bawah. Nah, citra dan value inilah yang mungkin pengen kamu tunjukkan ke publik. Secara sadar maupun gak sadar, manusia itu memang makhluk yang memang punya kemampuan yang otomatis untuk menilai sesuatu. Entah itu menilai dirinya sendiri atau menilai orang lain. Jadi agak naif kalau misalnya kita ngerasa kalau penampilan itu gak penting. Penampilan itu penting, tapi yang terpenting adalah menjaga kewarasan. Nah, ada beberapa poin tentang value personal yang bisa kamu tambahkan dan bisa menjadi insight buat diri kamu sendiri. Yang pertama, mampukah kamu mengerti topik yang sedang dibicarakan? Ini lagi ngomongin kamu secara pribadi gitu ya. Kalau misalnya kamu lagi ada di sebuah circle dan mereka lagi ngobrolin sesuatu, kamu tuh ngerti gak sih? Kamu bisa gak sih cepat tanggap untuk mengerti apa yang sedang mereka bicarakan? Karena biasanya orang akan menganggap kamu cantik ketika kamu tuh nyambung gitu kan. Kamu mampu gak menanggapi atau merespon sesuatu dengan bijak? Misalnya teman kamu kecelakaan, respon kamu seperti apa? Menertawakan dia kah? Atau kamu akan berturut bersimpati? Atau mungkin kamu bahkan langsung datang nemui dia, langsung ngejenguk, atau apa yang kamu lakukan saat hal-hal itu terjadi. Lalu misalnya, apakah orang bisa mengerti maksud dan tujuanmu ketika kamu berbicara? Salah satu poin kenapa orang itu gak bisa memiliki public speaking yang bagus adalah karena dia gak tahu apa yang pengen dia sampaikan ke publik. Ketika dia tahu apa yang pengen dia katakan ke publik, at least dia punya tujuan untuk ngomong, baru nanti mungkin sedikit demi sedikit dia akan memperbaiki kosakatanya, bagaimana cara
gestur tubuhnya ketika dia menyampaikan hal itu gitu, untuk membuat orang lain mengerti dan menangkap apa yang pengen kita sampaikan. Terus apakah kamu orang yang punya komitmen akan sesuatu? Cukup tekunkah kamu mengerjakan sesuatu? Apakah kamu orang yang amanah? Apakah kamu cukup datang tepat waktu misalnya? Kamu bisa gak sih dipegang kata-katanya? Kamu berusaha gak mengusahakan pendidikan kamu? Seperti yang kita tahu, yang namanya pendidikan itu sesuatu yang privilege banget gitu. Gak semua orang bisa mendapatkan ini, entah dengan variabel apa gitu, kenapa gitu. Tapi yang paling terpenting adalah di dalam diri kamunya sendiri. Apakah kamu berusaha untuk me-reach pendidikan kamu sebaik-baiknya dan setinggi-tingginya dalam bentuk apapun, entah dalam pendidikan formal seperti SMP, SMA, sarjana, lanjut ke master, magister, dan lain-lain, atau mungkin pendidikan non formal seperti keprofesian lain, atau hal-hal yang bentuknya seperti hobi dan juga short course begitu. Lalu kalau kamu memang mengusahakan pendidikan kamu itu setinggi apakah? Lalu apakah kamu memang berusaha belajar bersungguh-sungguh, atau memang hanya tuntutan dari lingkungan aja? Apakah kamu pernah mendapatkan achievement tertentu? Dan apakah achievement ini adalah sesuatu yang memang kamu bisa gunakan untuk memudahkan kehidupan kamu? Itu beberapa hal yang mungkin bisa kamu tanyakan dan kamu jawab sendiri untuk menambahkan value personal pada diri kamu. Another things, kalau kamu merasa semuanya adalah di level rata-rata, maukah kamu menambah value-value tersebut? Misalnya, kamu punya gak sih rasa penasaran yang tinggi akan sesuatu? Kamu punya gak hobi tertentu, misalnya yang bentuknya fisik atau bentuknya lebih ke mengasah otak gitu? Apakah kamu mengikuti beberapa pelatihan atau kelas untuk hal yang kamu suka? Apakah kamu cepat menyerap pelajaran? Apakah kamu punya motivasi cukup untuk membuatmu terus bergerak? Punya modal minimal untuk menambah value itu? Minimal adalah niat, kemauan, doa orang tua misalnya. Kamu mau gak meluangkan waktu untuk mempelajarinya? Terus kamu menyadari gak privilege apa saja sih yang kamu miliki misalnya? Terus kebiasaan buruk kamu yang menghambat itu semua apa sih? Karena kadang-kadang kita suka denial gitu kan. Apakah kamu punya cukup support system? Dan apakah kamu mau mengusahakannya? Karena agak sulit ya kalau kita terus-menerus berharap faktor-faktor eksternal dari orang lain gitu. Ternyata untuk bergerak yang dibutuhkan itu adalah kesadaran diri sendiri gitu. Dan setelah kita mempertanyakan segalanya, pertanyaannya adalah dari manakah aku harus memulai? Nah, hal yang pertama kali untuk menambahkan value dan juga inner beauty buat diri kamu adalah mengenal diri kamu sendiri. Misalnya personality kamu tuh apa sih gitu. Kamu bisa mendapatkan personality ini dari tanya-tanya sama teman-teman terdekat gitu, keluarga, atau kamu juga bisa mendapatkan bantuan dari pihak profesional seperti mengambil tes kepribadian yang sekarang udah banyak banget ya teman-teman, lebih mudah diakses dan harganya lebih terjangkau. Terus misalnya metode belajar apakah yang cenderung kamu miliki? Misalnya apakah kamu adalah tipe yang kinestetik, audio, atau visual? Karena sebenarnya teman-teman, ketika kita belajar sesuatu dan kita ngerasa loh kok gue bebal banget gak masuk-masuk nih pelajaran ke dalam otak, mungkin yang salah bukan kamu. Mungkin ada yang salah dari cara kamu belajar. Mungkin kamu harus tipe yang harus belajar sambil mendengarkan. Jadi kamu bisa merekam suara terus kamu dengerin ulang gitu, atau kamu bisa dengerin pengetahuan baru dari podcast atau dari YouTube tapi cuma dengerin suaranya aja, atau harus secara visual jadi harus tergambar bagaimana, mungkin kamu harus lihatnya dari video atau dari buku atau sesuatu yang bergambar. Itu juga mempengaruhi seberapa cepat dan seberapa lambat kamu menerima informasi baru atau dalam belajar. Terus kayak berapa banyak bidang yang kamu kuasai sepenuhnya, separuhnya, atau baru akan memulai. Kamu harus kenal itu. Terus kamu tipenya tuh yang seperti apa? Apakah kamu adalah tipe yang spesialis, menekuni satu bidang terus menerus, atau tipe yang generalis yang memiliki
ketertarikan lebih dari satu bidang. Terus misalnya lingkari ada beberapa jenis kecerdasan yang bisa kamu cari tahu yang kira-kira kamu tuh mendekati yang kemana gitu. Misalnya kamu adalah tipe yang visual spasial, kinestetik, atau linguistik, atau interpersonal, intrapersonal. Nah, hal-hal kayak gini itu bisa kamu dapatkan dan bisa kamu cari dari pihak profesional, atau kamu bisa menebak dan menerka-nerka sendiri yang mana yang paling dekat dengan kamu, tentu dengan penilaian yang lebih objektif. Nah, sekarang yang harus kamu pikirkan adalah goals apa sebenarnya yang kamu pengen. Mungkin kamu ingin citra unikmu yang lebih tinggi, kamu pengennya jiwa sosial kamu yang lebih menonjol, atau kamu sebenarnya lebih pengennya kamu dikenal cantiknya tuh dari sisi pendidikan atau sisi yang lain misalnya. Jadi cantik ini tuh ternyata tidak berdiri sendiri, teman-teman. Dia ini adalah satu kesatuan dari beberapa value yang harusnya kita punya. Kenapa sih kita harus mengejar cantik ini begitu keras dan melupakan aspek lain gitu? Kenapa kita cuman mengejar cantik secara fisik kalau ternyata cantik ini bisa ditopang oleh berbagai banyak subjek yang lain? Misalnya, kalau misalnya kita melihat ada presentasi di sini ya, presentase seperti ini. Misalnya kamu pengen cantiknya itu sekitar 23,3%. Berarti mungkin kamu akan lebih belajar untuk bagaimana sih make up yang fit on your face, misalnya dari pemilihan foundation, bentuk alis yang cocok sama bentuk wajah, warna lipstick yang cocok sama warna kulit, bentuk kerudung yang cocok dengan bentuk wajah, seperti itu. Terus misalnya yang kedua, body goals 17,4%, ini lumayan besar. Misalnya kamu lebih banyak workout, atau minimal sehari jalan pagi 30 menit, atau workout 10 menit, atau misalnya kamu mengikuti beberapa hobi baru, misalnya ikut badminton atau basket atau pilates, seperti itu. Terus sehat 10,5. Ini juga bisa dari makanan ya, pola makan, misalnya pola tidur yang lebih cukup, kamu pengen menonjolkan itu. Terus pintar, di sini kamu kalau sebulan sekali ikutan kajian atau ikutan webinar, ikutan seminar, atau baca buku, punya goals menonton film-film yang mungkin lebih scientific supaya lebih menyenangkan proses belajarnya gitu. Terus kamu pengen menjadi lebih baik 11,6%. Misalnya per 3 bulan sekali kamu nyumbang di masjid tertentu. Terus kamu beli makanan kucing untuk kucing di rumah kamu. Terus lucu, bisa kamu tambah dengan banyak-banyak nonton film-film stand up comedy atau jokes luar negeri misalnya yang kamu nggak tahu, terus kamu berusaha untuk translate, berusaha kamu mengerti gitu. Biasanya itu nambahin tingkat humor di dalam hidup kita gitu. Terus kayak misalnya kamu mulai merintis bisnis kecil-kecilan, berbakat dan lain-lain gitu. Jadi cobalah membuat persentase seperti ini untuk diri kamu sendiri. Sebenarnya yang mana aspek yang pengen kamu lebih banyak dan lebih sedikit untuk menambah goals cantik tanda kutipnya kamu ya. And then bebaskan dirimu, jangan belenggu dengan rasa insecurity. Kenapa? Soalnya hidup itu cuma sementara, teman-teman. Banyak banget film yang belum kamu tonton, dan filmnya tuh serius ya, seru-seru banget sekarang film-film zaman sekarang. Terus banyak banget tempat yang belum kamu kunjungi. Coba inget-inget lagi, udah pernah ke pantai apa belum? Udah pernah naik gunung atau belum? Udah pernah naik para layang atau belum? Udah pernah naik roller coaster atau belum? Udah pernah ke museum belum? Udah pernah naik kereta, naik bis, naik pesawat. Oh, banyak banget hal yang bisa kamu lakukan, tempat-tempat yang bisa kamu kunjungi. Belum pernah ke Bali, belum pernah ke kemana lagi ya, pokoknya yang tempat bagus-bagus keluar negeri, kemana-mana yang belum kamu kunjungi. Atau sesimpel ke restoran atau kafe baru di dekat rumah kamu yang belum pernah kamu kunjungi, itu kamu harus cobain datangin. Terus banyak banget makanan yang belum kamu coba, ya ampun, coba di list lagi. Makanan Indonesia tuh banyak banget, sate, terus martabak, terus apa lagi ya,
rendang yang mungkin rendang yang dari Padang asli, terus misalnya kamu belum pernah coba kan soto Betawi yang belinya di Jakarta langsung misalnya, atau belum pernah nyobain sate lilit, belum pernah nyobain papeda, wow. Dan banyak tawa yang belum kamu rasakan. Mungkin kamu selama ini menertawakan hal-hal yang cuman lewat di beranda kamu, tapi coba deh kamu ngobrol sama orang lain, ketawa ke TV sama teman-teman, karaoke, misalnya nonton bioskop, film-film yang lucu. Jadi ya banyak banget hal yang bisa kamu lakukan, dan hidup kamu tuh bukan cuma tentang insecurity. So, nggak perlu sempurna, ia hanya perlu selesai. Ini adalah sebuah mindset dan hikmah yang aku dapetin selama bertahun-tahun ini, beberapa waktu ke belakang. Jadi ketika kamu melakukan sesuatu, ya nggak perlu yang sampai sempurna, perfeksionis. Dia tuh cuma perlu selesai. Dan ya nggak harus sekarang, tapi pastikan kalau kamu tidak pernah berhenti mencoba. Pastikan bahwa kamu memang sedang berjalan, merangkak, berguling-guling menuju goals yang kamu pengen gitu. Pokoknya at least kamu lagi di track itulah, at least. Nggak harus sekarang sampainya kok. Dan di saat kamu berhenti, maka artinya segalanya selesai. Jadi satu-satunya hal yang membuat kamu gagal itu ya berhenti gitu. Jadi ya nggak usah sempurna lah. Misalnya kamu diet 1 tahun, goalsnya pengen turun 10 kilo, turun cuman 1,5 kilo, itu it's okay. Dia cuma hanya perlu selesai sampai akhir tahun. Kamu diet, kamu work out, kamu berusaha, kamu cuma perlu berusaha, it's okay. Lalu ini juga tentang bagaimana caramu berproses ya. Kadang-kadang kan sesuatu yang hanya dipikirkan tanpa mengambil satu langkah apapun hanyalah seonggok omong kosong, guys. Itu tuh cuman kayak niat doang. Jadi take your first step, please banget. Mungkin langkah kamu itu kayak siput yang lagi berjalan, tapi itu lebih baik daripada seekor cheetah yang sedang tertidur. Iya sih, cheetah tuh emang kalau lari cepet banget ya kayaknya. Tapi kalau dia tidur ya sama aja bohong kan. Jadi kamu bisa coba-coba dari pertama kamu cari info dulu, kamu ikutin komunitasnya tuh di Facebook, banyak grupnya, atau banyak gerakannya di Instagram, banyak official accountnya di YouTube. Coba di subscribe dulu, coba dilihat dulu informasinya supaya kamu nambah pengetahuan dulu. Terus kamu nyoba di percobaan pertama, kamu latihan, coba lagi gitu ya. It's okay. Nikmatin aja prosesnya. Dan small win matters. Aku suka banget hashtag small win matters. Kayak sekecil apapun progresmu, meski nilainya hanya kamu dan Tuhan kamu doang yang tahu, itu tetap berharga, guys. Misalnya aku pengen lari pagi setiap hari, misalnya kayak gitu kan goalsnya. Tapi ternyata kamu nggak lari pagi, tapi at least kamu udah nyalain alarm. Wow, itu keren banget. Selamat ya, kamu sudah menyalakan alarm untuk lari pagi. Gila, keren banget. Itu adalah hal kecil yang sangat berpengaruh dan sangat patut untuk diapresiasi. Dan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 24 dikatakan, sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Jadi ayat ini tuh mengambil latar ketika nanti kita masuk surga, teman-teman. Nanti kalau misalnya urusan duniawi dan juga itu udah afterlife kita udah selesai, pas manusia mau masuk surga, itu nanti malaikat di pintu surga itu bakal menyambut kita sambil bilang selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Jadi disambutnya waktu kita masuk surga itu, kita diselamatinnya tuh karena kesabaran kita, guys. Bukan karena selamatnya kamu masuk surga karena sholatmu gitu, tapi lebih ke karena kesabaranmu. Iya, sholat juga salah satu kunci surga ya teman-teman, harus sholat. Tapi maksudnya yang malaikat ucapkan gitu ya teman-teman adalah karena kesabaranmu. Masya Allah ya. Jadi sabar aja, prosesnya lama, prosesnya begini, prosesnya begitu, ya gak apa-apa, sabar, supaya nanti dapat selamat dari malaikatnya seperti di surat Ar-Ra'd ayat 24. Oke deh, terima kasih teman-teman yang udah dengerin
sedikit insight dari aku buat kalian yang lagi struggle dengan insecurities. Sama, aku juga suka insecurities. Yang namanya insecurities dan perasaan manusia yang dinamis kadang suka bikin hati meringis, naik turun seperti hujan gerimis. Nah, pokoknya kalian tuh cantik, kalian akan cantik di mata yang tepat. Tapi sebelum kalian cantik di mata yang tepat, buatlah kalian cantik di mata diri kalian sendiri. Terima kasih, tidak kenal maka tidak aruf. Maka ta'aruf. Kalau kalian mau terhubung sama aku, check out my Instagram. Agak random sih, tapi it's okay. You can subscribe me on banyak sosial media. Find me aja lah. Okay, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwah, mwah, mwah.